Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah keamanan sistem komputer untuk kelas SKS 17-2 ya. Jadi pada sore hari ini materi dari keamanan sistem komputer yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan protokol keamanan sistem komputer. Apa itu protokol keamanan sistem komputer? Tentunya nanti di sini kita sudah ketahui bersama bahwa saat ini ya kita sudah terbiasa ya menggunakan media yang namanya komputer, khususnya untuk bertukar informasi. Nah, ketika informasi itu kita ingin sampaikan kepada orang lain, bagaimana supaya informasi itu tidak berubah, atau bagaimana kita mendapat informasi itu benar-benar informasi itu valid, atau benar-benar informasi itu tidak berubah. Nah, untuk memastikan bahwa informasi yang dikirimkan itu tidak berubah atau tidak bermasalah nanti kemudian, maka diperlukan yang namanya protokol keamanan. Agar supaya apapun yang kita kirimkan atau yang kita berikan ataupun yang kita terima informasinya dari orang lain atau dari pengguna lain, khususnya menggunakan media sistem komputer, yang kita terima itu benar-benar yang valid atau yang tidak memiliki ada potensi bahwa di situ sudah dirubah informasinya. Nah, nanti bagaimana kemudian prosesnya mengamankan itu, caranya nanti bagaimana? Nah, ini nanti kita coba lihat di materi ini, yaitu mengenai protokol keamanan sistem komputer. Nah, untuk mengingatkan juga bahwa kontrak kuliah kemarin sudah saya infokan bahwa sebelumnya bahwa kontrak kuliah akan saya tunggu ya, batasannya hanya sampai tanggal 9 Oktober. Tetapi ya, kemarin saya informasikan yang terbaru, saya update ya, bahwa kontrak kuliah saya mundurkan sampai tanggal 23 Oktober 2020. Masih ada 2 minggu lagi. Mengapa ini saya undurkan? Dengan harapan saya menginginkan bahwa tidak ada yang tidak mengumpulkan. Artinya semua harapan saya sudah selesai, kemudian dikumpulkan kontrak kuliahnya. Dan juga perlu saya minta tolong ya bantuannya kepada temannya yang mungkin tahu ada yang tidak mengumpulkan atau lupa atau bagaimana, silakan nanti diingatkan untuk bisa segera dikumpulkan. Sekali lagi batasan waktunya saya batasi sampai tanggal 23 Oktober 2020 ini. Oke, untuk materi mengenai protokol keamanan sistem ya, ini sudah saya siapkan materinya, ada di Classroom ya. Jadi nanti seperti biasa silakan nanti bisa dilihat, ada di sana Classroomnya. Materinya ya ada di Classroom mengenai protokol keamanan. Itu bisa nanti kamu baca untuk referensi atau bahan yang nantinya bisa kamu baca ulang. Kemudian untuk yang hari ini mengikuti perkuliahan online belum menggunakan Siakat, saya ingatkan juga untuk masuk ke Siakat dulu, kemudian masuk kelas yang nantinya diikuti, supaya nanti kehadiran untuk mengikuti perkuliahan pada kesempatan sore hari ini benar-benar tercatat di sistem. Oke, saya kira itu. Saya langsung saja ke materinya mengenai protokol keamanan sistem komputer. Pada pertemuan kalau lihat dari Siakat ini sudah 15 ya. Jadi kalau minggu depan ya,
itu 16, ini 15. Oke, langsung saya sampaikan materinya. Protokol keamanan pendahuluan terlebih dahulu. Penggunaan berbagai macam aplikasi internet ataupun transaksi elektronik saat ini sudah menjadi bagian dari masyarakat. Namun, dalam penggunaannya selalu dihadapkan dengan berbagai masalah keamanan. Salah satunya adalah masih banyaknya protokol di internet yang belum menjamin autentikasi. Salah satu gambaran dari rawannya autentikasi yaitu banyak tools yang bisa digunakan hacker untuk mencuri password dari klien atau server, sehingga hacker tersebut bisa menyamar seolah-olah dialah pemilik password tersebut, seperti halnya man in the middle attack. Dengan demikian, password bisa disalahgunakan dengan mengatasnamakan pemilik password. Nah, ini sering terjadi ya ketika kita saat ini berinteraksi dengan media yang namanya internet, di mana di internet ketika kita bertransaksi banyak menggunakan password ketika kita ingin masuk ke dalam sebuah sistem tertentu, karena dengan menggunakan password harapannya setiap orang dibatasi supaya tidak bisa mengakses sistem itu tanpa prosedur. Tetapi karena belum ada protokol yang dipakai untuk menjamin atau untuk mengetahui pemilik sebenarnya dari password tersebut, sehingga sering terjadi ada gangguan di mana hacker menggunakan password yang seolah-olah dia pemilik dari password itu. Oleh karena itu, penting adanya jaminan autentikasi, karena autentikasi merupakan suatu cara untuk mengetahui keaslian dari informasi, juga mengenai keaslian sumbernya. Nah, dari kejadian-kejadian seperti itu, kunci pokoknya sebenarnya pada autentikasi, di mana dari autentikasi itu akan diketahui keaslian dari informasi yang diterima ataupun yang dikirimkan, dan juga mengetahui juga keaslian dari sumbernya. Protokol keamanan. Protokol merupakan format message yang dipakai untuk berkomunikasi dalam sistem jaringan. Protokol adalah bagian yang penting dalam proses pertukaran informasi antar komputer yang mengatur proses pertukaran data antar komputer. Teknologi protokol dapat diterapkan pada perangkat lunak, perangkat keras, atau kombinasi dari keduanya. Protokol sangat berhubungan dengan teknologi informasi dan tidak bisa lepas dari aktivitas di internet. Macamnya dari protokol keamanan: 1. Secure Socket Layer (SSL). SSL biasanya digunakan untuk mengamankan komunikasi antara web
atau browser web dengan server web. SSL membuat sebuah link terenkripsi antara klien dan server yang memerlukan komunikasi dengan aman. Autentikasi bisa dilakukan baik pada server maupun klien. SSL juga dapat dipakai dengan aplikasi-aplikasi lain seperti FTP, Telnet, dan lainnya. Berikutnya, protokol keamanan yang kedua, Simple Key Management for Internet Protocol, atau sering disingkat SKIP atau SKIP. SKIP atau SKIP adalah protokol pertukaran secret key yang beroperasi di bawah layer IP dalam protokol komunikasi TCP/IP. Metode ini dapat dipakai untuk menyediakan keamanan yang transparan antar entitas. Kemudian selanjutnya protokol keamanan yang ketiga, Security Multipath for MIME atau disingkat SMIME. SMIME adalah protokol keamanan aplikasi. Diimplementasikan pada email tetapi dapat lebih luas dipakai dalam pesan-pesan yang bersifat store and forward. Selanjutnya, protokol keamanan yang keempat, Internet Protocol Security Extension atau sering disingkat IPsec. IPsec adalah protokol keamanan yang didefinisikan untuk jaringan IP yang beroperasi pada layer network dalam protokol komunikasi TCP/IP. IPsec menambahkan perpanjangan header pada protokol komunikasi IP dan didesain untuk memberikan keamanan end-to-end bagi paket-paket yang melintasi internet. Kemudian yang kelima dari protokol keamanan, Internet Key Exchange atau IKE atau IKE. IKE menyediakan manajemen keamanan dan pertukaran kunci kriptografi antar perangkat yang berjauhan. Ini adalah standar mekanisme pertukaran kunci untuk IPsec. Protokol keamanan AAA. Protokol AAA atau singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting digunakan untuk mengatur mekanisme bagaimana tata cara berkomunikasi baik antara klien ke domain jaringan maupun antar klien
dengan domain yang berbeda dengan tetap menjaga keamanan pertukaran data. Protokol keamanan yang pertama dari AA itu tadi yaitu autentikasi. Autentikasi atau authentication ya, yaitu proses pengesahan identitas pengguna atau end user untuk mengakses jaringan. Proses ini diawali dengan pengiriman kode unik, misalnya username, password, PIN, sidik jari oleh pengguna kepada server. Di sisi server, sistem akan menerima kode unik tersebut. Selanjutnya, membandingkan dengan kode unik yang disimpan dalam database server. Jika hasilnya sama, maka server akan mengirimkan hak akses kepada pengguna. Namun, jika hasilnya tidak sama, maka server akan mengirimkan pesan kegagalan dan menolak hak akses pengguna. Tahapan protokol keamanan autentikasi. Autentikasi untuk mengetahui lokasi dari peralatan pada satu simpul jaringan terjadi pada data link dan network layer. Autentikasi untuk mengenali sistem operasi yang terhubung dengan jaringan terjadi pada transport layer. Autentikasi untuk mengetahui proses terjadinya kejadian di satu simpul jaringan terjadi pada session dan presentation layer. Autentikasi untuk mengenali user dan aplikasi yang digunakan terjadi pada application layer. Protokol keamanan yang kedua dari AAA, autorisasi. Autorisasi atau authorization merupakan proses pengecekan wewenang pengguna, mana saja hak-hak akses yang diperbolehkan dan mana saja yang tidak. Protokol keamanan AAA yang ketiga yaitu accounting. Pencatatan atau accounting merupakan proses pengumpulan data informasi seputar berapa lama user melakukan koneksi dan billing time yang telah dilalui selama pemakaian.
arsitektur jaringan protokol keamanan menggunakan AAA, di mana ketika pengguna atau end user ingin mengakses ke dalam jaringan karena dia sebagai klien dari AAA, maka akan dicek terlebih dahulu dari authentication-nya, authorization-nya, dan accounting-nya. Kalau disetujui, maka dia diizinkan untuk bisa mengakses jaringan. Tetapi kalau nanti ditolak atau ada di antara tiga ini tidak memenuhi syarat, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam jaringan penggunanya ini. Jadi penjelasan lebih detailnya, cara kerja dari protokol keamanan AAA, user melakukan koneksi ke peralatan NAS point to point sebagai langkah awal koneksi ke jaringan. Network Access Server atau disingkat NAS itu tadi sebagai klien AAA kemudian melakukan pengumpulan informasi pengguna dan melanjutkan data pengguna ke server. Server AAA menerima dan memproses data pengguna, kemudian memberikan balasan ke NAS berupa pesan penerima atau penolakan pendaftaran dari pengguna. NAS sebagai klien AAA kemudian menyampaikan pesan server AAA tersebut kepada pengguna bahwa pendaftaran ditolak atau diterima beserta layanan yang diperkenankan untuk akses. Selanjutnya, servis apa saja yang bisa diberikan protokol keamanan AAA? Yang pertama, Kerberos. Kerberos merupakan protokol keamanan yang bekerja menggunakan secret key. Kerberos menggunakan algoritma kriptografi data encryption standar atau DES untuk proses enkripsi dan autentikasinya. Dalam implementasinya, Kerberos biasanya menggunakan tiket atau voucher yang mempunyai jangka waktu. Tiket ini digunakan untuk melakukan koneksi terhadap jaringan yang ingin diakses dengan menggunakan servis Kerberos terhadap autentikasinya. Masih servis dari protokol keamanan AAA, Kerberos ini merupakan metode pengamanan TCP/IP berbasis service-based password authentication. Pada sistem Kerberos server, servis yang disediakan oleh server dibatasi oleh satu daftar host serta daftar user yang boleh dan tidak boleh menggunakan layanan. Beberapa contoh implementasi servis jaringan yang umumnya memerlukan autentikasi antara lain penggunaan printer,
pada sebuah jaringan yang hanya diperbolehkan bagi anggota kelompok saja. Remote file access, remote login atau R-login, Windows System, mail, di mana pemilik email address saja yang dapat mengambil email di POP3, dan service management. Service protokol keamanan AAA yang kedua, TACACS Plus atau Terminal Access Control System. TACACS Plus ya, merupakan protokol keamanan cukup banyak digunakan saat ini di masyarakat karena telah melalui beberapa pengembangan dan modifikasi oleh Cisco System. Istilah kerennya, saat ini TACACS Plus merupakan proprietari milik perangkat jaringan bermerek Cisco dan hanya digunakan di dalam perangkat bermerek tersebut. Masih TACACS Plus ya. Servis TACACS Plus ini disimpan dalam database pada program TACACS Daemon yang berjalan pada sistem operasi Windows maupun Unix. Protokol TACACS Plus bekerja dengan menggunakan protokol komunikasi TCP/IP port 49 yang terkenal lebih percaya dalam mengantarkan informasi. Contoh penggunaan service protokol TACACS Plus. Di dalam sebuah jaringan yang sudah menerapkan yang namanya VPN, TACACS Plus ini yang nanti akan memastikan autentikasi, autorasi, dan accounting dari pengguna yang aktif di dalam jaringan. Sehingga pengguna atau user yang berhak saja yang bisa mengakses di dalam jaringan. Selanjutnya yang ketiga, dari service yang bisa diberikan oleh protokol keamanan AAA yaitu Radius atau Remote Authentication Dial-in User Service. Radius merupakan protokol security yang bekerja menggunakan sistem client server terdistribusi yang banyak digunakan bersama AAA untuk mengamankan jaringan dari orang yang tidak berhak. Dalam topologinya, Radius Client merupakan perangkat router atau NAS, sedangkan server autentikasinya merupakan Radius Server.
Dalam server ini, semua informasi dan account dari klien ditampung. Masih Radius ya, service Radius. Radius menggunakan protokol UDP atau User Datagram Protocol dan menggunakan port 1812 untuk authentication dan 1813 untuk accounting. Saat ini Radius banyak digunakan untuk autentikasi hotspot dengan billing system. Ini ada contoh penggunaan Radius di dalam service protokol keamanan AAA. Yang pertama, user ID yang namanya Susan dengan password 1chat9 ingin menggunakan jaringan, meminta autentikasi. Oleh Radius server akan dipastikan kebenaran atau dicek ya, dibandingkan nama usernya itu maupun passwordnya di database-nya. Selanjutnya akan dicek keasliannya. Kemudian disimpanlah, dihitung berapa lama sudah terkoneksi, berapa kali terhubung di jaringan. Nah, kalau disetujui, maka laptop yang dipakai oleh user Susan itu nanti akan diizinkan untuk terkoneksi ke dalam jaringan. Perbedaan TouchChat Plus dan Radius. TouchChat Plus menggunakan TCP atau Transmission User Protocol, sementara Radius menggunakan UDP atau User Datagram Protocol. TCP menawarkan transportasi berorientasi koneksi, sehingga keamanan data yang dikirim masih sangat terjamin keutuhannya. Namun, memang membutuhkan waktu yang lebih lama pada proses transportasi datanya dibandingkan UDP. Sedangkan UDP menawarkan pengiriman usaha yang terbaik. Masih perbedaan TouchChat Plus dan Radius. TouchChat Plus server dan Radius server dapat digunakan dalam berbagai macam topologi, baik untuk autentikasi antar router yang terhubung dengan PPP, login user pada sebuah website, maupun login user pada sebuah hotspot. Sangat disarankan untuk kepentingan yang mengutamakan keamanan data, lebih baik menggunakan TouchChat Plus. Sementara jika digunakan hanya untuk kecepatan akses lebih baik, menggunakan Radius. Dalam tabel perbedaan TouchChat Plus dan Radius dapat kita lihat yang pertama,
Transport Protocol kalau radius menggunakan UDP atau User Datagram Protocol. Sedangkan TCAS Plus Transmission Control Protocol atau TCP. Untuk authentication dan authorization radius combine. Sedangkan TCAS Plus separate atau dipisah. Untuk komunikasi radius unencrypt. Sedangkan TCAS Plus encrypt. Nah, ini untuk keamanannya jelas ya. Jadi TCAS Plus ada proses enkripsi, sedangkan radius tidak menggunakan enkripsi. Interact with Kerberos, radius no atau tidak. Sedangkan TCAS Plus yes atau menggunakan atau bisa terhubung dengan Kerberos. Can authenticate network device. Untuk radius no, sedangkan TCAS Plus itu yes. Nah, sehingga tadi disarankan kalau untuk keamanan lebih baik menggunakan TCAS Plus, melihat dari feature ataupun perbedaan yang kita lihat di tabel ini. Tetapi kalau kita menginginkan kecepatan pengiriman data, gunakan saja radius. Service protokol keamanan yang berikutnya dari AAA, yaitu yang keempat, diameter. Merupakan protokol keamanan penerus dari radius. Jadi cara kerjanya juga sama, yaitu merupakan client server. Diameter menggunakan protokol TCP dan SCTP. SCTP adalah satu transport layer protokol yang beroperasi di atas Internet Protocol atau IP. SCTP memiliki beberapa fitur baru seperti multi-homing, multi-streaming, dan heartbeat. STTP adalah suatu protokol yang connection oriented, di mana memerlukan suatu prosedur call setup sebelum terjadi pengiriman data. Kesimpulan, hampir semua proses pertukaran informasi antar komputer melibatkan protokol. Hal inilah yang membuat protokol sebagai bagian yang penting untuk diketahui. Perkembangan bermacam-macam sistem informasi dan komunikasi saat ini tidak lepas dari peran perkembangan standar protokol. Protokol adalah aturan yang memudahkan untuk berinteraksi dengan sistem yang lain. Protokol membantu dalam proses pengiriman
dan penerimaan data dalam proses komunikasi. Jika tidak ada standar protokol yang digunakan, maka proses pengiriman dan penerimaan suatu data akan sulit, bahkan mustahil untuk dilakukan. Dikarenakan pada saat ini berbagai sistem informasi tidak hanya dikembangkan oleh satu vendor saja. Oke, itu tadi materi berkaitan dengan protokol keamanan sistem komputer ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari kesimpulannya, kita seharusnya sudah memahami bahwa fungsi dari protokol kesehatan sebenarnya kita membuat semacam peraturan untuk bagaimana kemudian data atau informasi itu kita kirim dan diterima, bahwa di sana aturan-aturan ini diberlakukan atau dibuat supaya informasi yang dikirim maupun yang nanti akan diterima benar-benar informasi yang terjaga atau benar-benar valid. Dan ini juga membantu kemudian kita ketika menggunakan beberapa produk teknologi informasi ya. Jadi beberapa vendor mengembangkan alat untuk bisa digunakan membagikan informasi atau mengirim informasi tadi. Nah, dengan standar ya protokol keamanan ini menjadikan informasi yang dikirim ya meskipun dari berbeda vendor ternyata tidak berubah informasinya. Sehingga yang kita dapatkan benar-benar informasi yang valid atau informasi yang terjaga keamanannya. Oke, sampai di sini dulu materi kita yang saya sampaikan. Untuk semua mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan online ya dari sore tadi sampai malam hari ini, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Jangan lupa ikut berkomentar ya di situ, di Siakat maupun di chat YouTube. Semoga pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga diri, keluarga, dan lingkungan. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang lebih baik. Amin. Terima kasih sekali lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.